Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton dan juga yang udah sering nonton. Yang ada di Surabaya, Palangkaraya, Jakarta, atau di kota-kota lain. We're so happy to meet all of you. Guys, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita yel-yel dulu ya, oke? Joy, yes, 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 I'm awesome. Oke, sekali lagi ya. Joy, Yes. yes, I'm awesome. Hello, selamat datang di Joy Kids Online Service. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bangkit berdiri dulu. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau olahraga sedikit supaya waktu kita bergerak, kita bisa bergerak dengan bebas. Yuk, kita mau tepuk tangan sama-sama. We're on the cross to follow you all our days.
membuat mujizat. Kita bangkit tangan kita sama-sama. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Yes. Haleluya ya Tuhan. You are our miracle maker. Sama-sama katakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku. Yes, God. Kau lebih hebat ya Tuhan. Hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sama-sama angkat tangan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kita mau katakan sama-sama, kita mau katakan, yes God, we believe in you. Kami percaya Tuhan. We believe that you are our miracle maker. Kami percaya Kau adalah pembuat mujizat. Semua katakan thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Semua katakan thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Yes God, we believe in you. Sama-sama katakan. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, Kau membuat mujizat sejati. Yes God, Kau membuat mujizat sejati. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Kalau Engkau adalah pembuat mujizat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Setelah kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan pimpin kami, berikan kami semua roh yang baik supaya kami bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam Yesus kami sudah berdoa. Semua yang siap katakan amin. Sekarang saatnya kita games. Yeay! Nah, games kita kali ini adalah lomba memori atau mengingat. Jadi, di atas meja ini sudah ada beberapa barang nih. Nanti teman-teman di sini akan aku suruh balik badan, dan saat mereka balik badan, aku akan ambil 3 benda, dan setelahnya mereka akan
balik badan lagi dan nebak kira-kira benda apa ya yang hilang, oke? Jadi langsung aja kita suruh mereka balik badan. Silahkan. Ayo dong balik. Sebentar nginget. Oh mengingat dulu, oke boleh. 5 ini ya, 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, balik. Oke. Yang mana ya? Aduh. Mereka berusaha mengingat ya guys. Oke, sudah. Silakan tebak. Kan jepretannya hilang. Ketahuan banget ya. Oke, boleh. Ini kita hitung sampai 3, yang duluan angkat tangan dia boleh jawab. 1, 2, 3. Oh Gilbert, oke silakan. Satu barang aja lah, cepretan. Oke, 1 barang lagi deh. Itu apa namanya? Versi warna-warna biru muda. Terus. Ada. Warna putih, warna putih. Terus. Terus. Apa Evelyn? Barang terakhir nih. Apa? Ya yang pasti pensil. Warna apa? 1, 2, 3 ya lupa. Jadi barangnya adalah. Oke. Kita coba sekali lagi ya guys ya. Boleh balik badan. Silakan. Ketahuan ya. Oke, boleh. Langsung. Satu barang. Satu barang. 1 barang. Warna ya. Lanjut. Pensil yang tadi, pensil 2B yang warnanya biru. Lanjut. Ada. Ayo Gilbert. Itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Jadi yang barang yang hilang adalah pulpen. Kamu salah. Kan 2B, bener kan? Pensil 2B. Ya nggak salah sih. Tapi nggak warna biru. Oke guys, jadi game kita segitu aja ya. Kalian juga bisa coba games ini di rumah. Dadah. Hello Joy Kids, hai jumpa lagi dengan Miss Feli. Nah kita di end of March ya, mungkin banyak di antara kita yang udah liburan ya, karena ini adalah liburan terpanjang di Indonesia tentunya kita semua tahu ya, liburan yang dirayakan oleh teman-teman kita ya, teman-teman kita yang berbeda agama dengan kita tentunya. Nah tapi kita juga tetap masih mau beribadah sama-sama ya, jadi di minggu ini dan juga minggu depan ya kita tetap akan ibadah bareng-bareng, walaupun mungkin banyak di antara kita yang libur, justru di saat itu kita bisa nonton online sama-sama. Nah hari ini kita akan lanjutkan cerita kita ya, di mana waktu ini adalah prosesi momen-momen di mana Tuhan Yesus akan disalib. Nah di minggu ini Missnya punya pertanyaan, siapa yang pernah pergi ke pesta? Siapa yang pernah ke pesta? Pesta apapun deh, mau pesta ulang tahun, pesta pernikahan, mungkin juga pesta perpisahan, atau mungkin pesta graduation, atau apa, pokoknya pesta apapun deh, pasti semuanya kita pernah ya. Minim-minim pesta ulang tahunnya teman kita pasti pernah datang. Nah di tempat pesta itu biasanya ada apa? Yang paling selalu ada dan nggak mungkin nggak ada pasti. Apa tuh, boleh tebak nggak? Ayo boleh tebak, boleh ketik, atau mungkin juga boleh ya teriakan di situ juga bisa ya. Yes, tentunya makanan dan juga minuman. Karena biasanya kalau orang ngadain pesta, mereka pasti mengundang teman-temannya atau orang-orang yang mereka kenal itu untuk makan dan minum bareng-bareng. Bisa macam-macam ya, bisa nasi goreng, bisa mie goreng, bahkan tuh kalau mungkin yang untuk anak-anak kecil, kids, entah pizza, mungkin kentang goreng, atau mungkin burger, atau hotdog, atau makanan apapun yang menjadi favorit anak-anak. Kalau orang dewasa ya mungkin yang untuk pesta pernikahan, biasanya makanannya lebih yang lebih dewasa ya, seperti kayak mungkin daging, ayam, atau mungkin seperti itu ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat umum ya, ada di dalam sebuah pesta. Nah mungkin kadang kita juga di Joy ya, di tempat kita masing-masing, dimanapun, di Surabaya, Jakarta, Palangka sekalipun, kita juga kadang ada party, nggak sih, Sunday party atau apa. Nah itu juga selalu menyediakan makanan, entah es krim, mungkin entah makanan apa kesukaannya. Oh bisa juga
mie instan ya, sesuatu yang disukai anak-anak juga yang nggak boleh dimakan di rumah, donat gitu ya. Nah hari ini kita juga akan mendengar sebuah cerita tentang makan-makan ya, tapi ini bukan sebuah pesta perayaan, tapi ini adalah sebuah perjamuan terakhir atau yang biasa terkenal dengan nama The Last Supper atau The Lord's Supper, yang artinya apa? Waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk makan makanan Paskah. Dan itu adalah momen-momen terakhir Tuhan Yesus ada di dunia ini ya. Dia mau mengajak murid-muridnya supaya apa? Murid-muridnya ini melakukan sesuatu sama-sama ya tentang Paskah dan untuk istilahnya apa? Mengenang Tuhan Yesus. Nah, di hari itu setelah Tuhan Yesus dilulukan, bla 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 dan sebagainya. Lalu ada seorang murid yang mungkin kita semua pernah dengar namanya atau mungkin buat kita baru, namanya adalah siapa? Orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yes, Yudas Iskariot ya. Yudas Iskariot ini dia pergi menemui imam-imam kepala dan kemudian dia bilang sama imam kepala, apa yang akan kamu kasih buat aku kalau aku menyerahkan Tuhan Yesus kepada kamu. Nah, imam-imam kepala ini maksudnya bukan nggak bisa ya, tapi mereka itu karena Tuhan Yesus dan murid-muridnya terlalu akrab sampai mereka pada saat itu tuh orang-orang itu juga bingung nih yang mana yang namanya Yesus, yang mana yang namanya Petrus. Jadi makanya itu kenapa kok Yudas Iskariot itu dikasih tugas seperti itu untuk apa? Mencegah penangkap orang yang salah gitu ya. Jadi lalu si Yudas tanya, apa yang akan kamu beri kasih kepada aku? Lalu imam bilang, kamu akan aku kasih 30 keping perak. Nih, sekarang kamu boleh bawa, kamu tak kasih langsung sekarang, tapi kamu cari kesempatan kapan kamu bisa menyerahkan Yesus itu kepada aku gitu ya. Oke, nah singkat cerita di hari itu adalah hari pertama perayaan roti tidak beragi. Jadi zaman dulu itu banyak sekali ya di Yahudi itu banyak sekali macam-macam perayaan ya. Ini itu pokoknya sebelum Paskah itu ada begitu macam, kita juga nggak begitu mengikutin ya karena itu adat ya. Jadi bukan perayaan yang tapi itu adalah adat di zaman itu gitu ya. Lalu di hari itu adalah momen perayaan roti tidak beragi. Lalu Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya, tanyain ya, Bapak di mana Bapak ingin kami menyediakan makanan Paskah gitu ya. Terus lalu Tuhan Yesus bilang, pergilah kepada seseorang di kota, lalu bilang sama orang itu, kata Bapak Guru, sudah sampai waktunya untukku, aku mau merayakan Paskah di rumahmu bersama-sama dengan murid-muridku. Ya. Lalu akhirnya murid-murid melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, ya. Dan kemudian mereka mempersiapkan makanan Paskah itu ya, ada begitu banyak makanan, karena kan ini sepertinya kayak pesta gitu ya, perjamuan terakhir. Lalu Tuhan Yesus bilang ya pada waktu mereka lagi sudah duduk semua ya, mereka ngumpul duduk semua. Berapa muridnya Tuhan Yesus? Yes, 12 orang ngumpul, kayak mungkin entah meja panjang, meja bundar, meja juga nggak seberapa tahu. Kalau kita pernah lihat lukisannya ya meja panjang, tapi itu adalah gambaran yang kita belum tahu kepastian kebenarannya. Nah, mereka semua ngumpul, lalu Tuhan Yesus bilang, nanti akan ada seseorang dari antara kalian yang akan mengkhianati aku, ya. Waduh, dengar itu semua murid-murid sangat sedih. Lalu, waduh siapa ya kira-kira yang mencari Tuhan Yesus itu siapa? Kamu kah, aku kah? Aduh kok kayak nggak mungkin ya. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, orang yang mencelupkan roti ke dalam mangkuk bersama-sama aku, dialah yang akan mengkhianati aku. Nah, memang dikatakan gini ya, anak manusia akan mati seperti tertulis dalam Alkitab, tapi celakalah orang yang mengkhianati anak manusia itu. Anak manusia itu Tuhan Yesus ya. Lebih baik orang itu tidak pernah lahir sama sekali. Lalu si Yudas bilang gini ya, wah tentunya bukan saya kan Tuhan, bukan saya kan Bapak Guru. Terus Tuhan Yesus bilang, begitulah katamu. Padahal dia sudah merencanakan itu, tapi dia berani bilang tentunya bukan saya gitu ya, tapi karena dia adalah pengkhianat ya, jadi dia berpura-pura. Nah akhirnya waktu Tuhan Yesus makan ya, Tuhan Yesus sambil roti, lalu Tuhan Yesus berdoa, kemudian dia istilahnya membagi-bagikan roti itu kepada murid-muridnya dan dia berkata seperti ini, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Terus kemudian setelah itu dia ambil kayak gelas anggur yang besar gitu ya, lalu dia berdoa lagi, lalu dia bagikan juga kepada murid-muridnya, lalu dia bilang, minumlah sebab ini adalah darahku yang mensahkan perjanjian Allah, darah yang dicurahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa mereka. Nah, jadi pada waktu perjamuan terakhir itu, Tuhan Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk makan roti dan anggur, minum anggur. Nah, mungkin kita pernah ya di gereja ya, di gereja itu kita pernah ya, ini bisa juga bawa, di gereja itu kita juga selalu, kalau di gereja kita 2 minggu sekali, kita itu ada perjamuan kudus. Nah ini untuk apa? Nah itu tadi ya, Tuhan Yesus bilang ini, ngapain gitu ya. Ternyata gunanya apa? Untuk apa? Mengingat ya,
mengenang apa yang Tuhan Yesus akan lakukan buat kita semua. Yang Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita semua. Kalau waktu itu akan ya, tapi kalau sekarang sudah ya. Jadi itu yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu perjamuan terakhir. Di momen-momen terakhir Tuhan Yesus mau disalib, Tuhan Yesus ngajak murid-muridnya untuk apa? Makan roti dan juga minum anggur. Sama juga seperti kita ya, waktu kita di gereja, kita juga 2 minggu sekali diajak untuk ini, makan roti dan minum anggur gitu ya. Nah, kita lewat dulu, skip dulu yang ini. Kita akan bahas tentang ini, pengkhianatan. Mungkin di sini ada yang bingung. Pengkhianatan itu apa? Siapa tadi murid Tuhan Yesus yang mengkhianati Tuhan Yesus? Ada ingat nggak masih namanya? Yes, Yudas Iskariot. Nah, mungkin ada kita yang bingung ya, mengkhianati itu seperti apa sih gitu ya. Mungkin kita pernah nonton film yang judulnya Tangled ya, di mana adalah cerita tentang Rapunzel. Nah, di cerita itu ada seseorang yang bernama Flynn Rider. Dia adalah seorang pencuri. Ya. Dia mencuri mahkota bersama dengan ketiga temannya. Nah, setelah Flynn Rider ini mencuri mahkota dengan teman-temannya, ternyata dia mengkhianati 2 temannya itu. Ya, dia lari sendiri ke hutan, dia bawa mahkotanya. Dia mungkin mau dijual untuk dirinya sendiri. Nah, sampai di hutan, disitulah dia ketemu dengan si Rapunzel. Yang which is Rapunzel ini adalah anak yang dari kecil diculik oleh seseorang yang jahat, ya, lalu disembunyikan di dalam sebuah istana yang sangat tinggi. Nah, Rapunzel ini nggak berani keluar, tapi akhirnya dia ketemu Flynn Rider sampai akhirnya dia keluar dari istana ini, dari kastil yang tinggi itu. Dia dengan Flynn Rider itu dia berjanji, gini, mahkota yang kamu curi ini akan aku bawa, tapi kamu tolong bantu aku untuk bisa keluar dari istana ini menuju ke, pokoknya dia menuju ke sebuah tujuan gitu ya. Nah, akhirnya oke, siap. Dan ternyata waktu dia keluar dari istana itu, dia dikejar dong sama yang menculik si Rapunzel ini. Nah, akhirnya di momen-momen dia keluar dari istana dan dikejar oleh orang-orang yang mau mengembalikan dia ke istana tadi yang tinggi itu, si Flynn Rider ini mengkhianati Rapunzel untuk istilahnya memberikan Rapunzel kepada orang yang mengejar Rapunzel. Walaupun di end of the story akhirnya mereka tetap berteman dan dia akhirnya Flynn Rider kembali lagi untuk menolong si Rapunzel ini gitu ya. Nah, tapi itu adalah mungkin kalau kalian mau tahu cerita seperti itu, jadi kita akan lihat sedikit ya, saksikan sedikit cerita apa sih, what is pengkhianatan, pengkhianatan itu seperti apa gitu ya. Wow, I could get used to a view like this. Yep. Are you guarding this? Yeah. Huh? But on this day, I was just looking for a place to escape. Then it hit me. In this tower lived a girl who'd been there a very long time. I'm prepared to offer you a deal. Deal? Look this way. I want to see the world, and not just from my window. First I said, no can do. Then I said, let down your... I can't believe I did this! Yay! Who's that? They don't like me. Let's just assume for the moment that everyone in here doesn't like me. Anything else I should know about you? I have magic hair that has to be protected. From whom? We want the girl with the magic hair. I have got to get one of these. Arms in, Arms in. knees apart. Knees apart. Knees apart. I've waited my whole life for this day. What if it's not everything I dreamed it would be? Here they are! Run! You should know that this is the strangest thing I've ever done! Ha-ha! That's a lot of hair. This is kind of an off day for me. This doesn't normally happen. Go, live your dream. I will. Your dream stinks. I was talking to her. Mungkin kalian sudah mengerti ya setelah kita lihat sama-sama. Tapi kita nggak akan bahas tentang pengkhianatan Yudas Iskariot ini ya. Ini cuma adalah sebuah cerita yang kita perlu tahu bahwa ada orang yang mengkhianati Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus akan disalibkan. Nah, kita akan lebih tentang cerita tentang ini, perjamuan terakhir ya. Di momen-momen di mana murid-murid itu makan dengan Tuhan Yesus ya, mereka kumpul sama-sama, mereka makan makanan Paskah yang sangat terkenal dengan kata-kata The Last Supper ya. The Last Supper ini sangat terkenal di mana-mana, banyak sekali lukisannya. Semua orang itu istilahnya itu menceritakan tentang hal ini. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena ini tujuannya apa sih perjamuan malam tadi diadakan, perjamuan terakhir diadakan? Supaya apa? Supaya
diingat, dikenang ya, bukan cuma dikenang sebagai kenangan, tapi bener-bener diingat. Bukan ingat makanannya apa, bukan, tapi diingat kenapa adanya perjamuan terakhir itu adalah supper ini. Nah, mungkin kalau kalian perhatikan tadi ada ada satu makanan yang khusus disebutkan pada waktu perjamuan terakhir itu. Nah, ingat nggak? Apa nih? Ini, yes, apa? Roti ya. Roti yang dimakan pada waktu perjamuan terakhir itu adalah bukan secara khusus roti itu berarti istimewa, enggak. Tapi untuk apa? Ini dia melambangkan tubuhnya Kristus, tubuhnya Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan dan dihancurkan waktu Tuhan Yesus disalib. Ini adalah lambangnya roti ya. Makanya kenapa kok roti itu secara khusus disebutkan ayo dimakan. Ya, murid-murid Tuhan Yesus suruh makan. Lalu ini minumannya atau anggurnya ini berwarna merah, menandakan apa? Darahnya Tuhan Yesus yang dicurahkan untuk apa? Menghapus semua dosa-dosa kita, semua tanpa terkecuali ya. Mau dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dosa kita yang nanti itu semua dihapus oleh darahnya Yesus. Makanya kenapa di gereja juga kita setiap 2 minggu sekali melakukan ini untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Tuhan Yesus tuh begitu menyayangi kita, dia rela mati di kayu salib dan bahkan tubuhnya dihancurkan untuk apa? Untuk kita semua. Dan darahnya dicurahkan untuk apa? Menghapus semua dosa kita. Ya, jadi yang perlu kita lakukan apa sih di hari ini ya? Bukan cuma di hari start from today itu. What should we do? Ini always remember Jesus died for our sins ya. Kita perlu selalu ingat, bukan cuma sebagai aduh itu kenangan terindah, memori yang bagus habis jalan-jalan, bukan. Tapi adalah sebuah hal yang harus kita ingat di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam semua yang kita lakukan. Always remember Jesus died for our sins ya. Jangan sampai lupa, tidak boleh lupa. Nanti kalau kita sudah SMP sekalipun, mungkin yang dari baby mungkin belum bisa ingat ya. Yang dari TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, sampai kita kuliah, sampai kita dewasa, sampai rambut kita semua sudah gak ada sekalipun gitu ya. Tetap kita harus selalu ingat. Always remember Jesus died for our sins ya. Gak boleh lupa dan tidak boleh dihilangkan, tidak boleh jadi apa ya, sesuatu yang gak penting buat kita. Tapi kita terus harus ingat Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa kita. Baik yang sekarang, yang dulu, dan yang nanti, yang bahkan akan kita lakukan waktu kita sudah tidak tahu umur berapa. Oke? Jadi always remember Jesus died for our sins. Super kebenaran kita hari ini adalah always remember Jesus died for our sins. Sekali lagi ya, always remember Jesus died for our sins. Ayat penuntun kita terambil dari Matius 26 ayat 14 sampai 30 or Matthew 26 verse 14 till 30. Ayat hafalan kita hari ini adalah Lukas 22 ayat 19b dan 20b. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Piala ini adalah perjanjian Allah yang baru yang disahkan dengan darahku, darah yang dicurahkan untuk kalian. Or Luke 22 verse 19b and 20b. This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu, kasih-Mu juga berkat-Mu sepanjang hari-hari kami Tuhan. Kiranya Tuhan dari firman hari Tuhan Kau ajari kami untuk menjadi anak yang selalu mengingat Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan kiranya Engkau yang berkati kami, orang tua kami, sekolah kami, pendidikan kami Tuhan, apapun itu Tuhan Kau yang berkati. Kami serahkan doa ini Tuhan ke dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, ibadah Joy kita sudah selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, and give a positive comment. See you next week. Bye!